minta restu dari orang tua ataupun Iya. pelatih. Terus ya semangat aja, jangan putus asa. Jangan putus asa ya. Oke, jadi Ibu bisa rangkum harus berusaha, Iya, terus berdoa, restu orang tua, restu. terus semangat dan jangan putus asa yang kata kamu tadi, Iya, pantang menyerah menyerah. gitu ya, Ca ya. Jadi kalau kalah coba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun ya pun. Baik, alhamdulillah kita berjumpa lagi di podcast Yayasan Al-Azhar Lampung yang unggul, Islami, terpercaya, pilihan masyarakat Lampung. Ya, di podcast kali ini saya teringat dengan ucapan Alexander Popov, salah satu perenang terbaik dunia asal Rusia yang terkenal di era 90-an yang bunyinya begini. Air adalah temanmu. Kamu tidak harus bertarung dengan air, cukup berbagi semangat yang sama dengan air dan itu akan membantumu bergerak. Ya, hari ini kita kedatangan seorang atlet renang dari SD Al-Azhar 1 Bandar Lampung. Kita perkenalkan ada Ananda Naisya Ramania Putri. Assalamualaikum Naisya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Iya. semuanya. Halo semuanya. Gimana kabarnya Caca hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, kita kenalan dulu ya Nak ya. Bisa nggak sih ceritakan sedikit tentang dirinya Naisya, mulai dari nama lengkap, nama panggilan, hobi, makanan kesukaan, ukuran sepatu misalnya gitu. Coba. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naisya Ramania Putri, biasa dipanggil Caca. Hobi aku berenang, main basket. Saya sekarang berdiri di kelas 6A SD Al-Azhar 1 Bandar Lampung. Terus hobinya apa? Selain itu, hobinya kan renang sama basket. Basket. Di luar itu ada nggak main game? Misalnya kan anak sekarang sukanya main game. Ya, main game. Main game ya. Positif ya, tetapi kita bisa terus berprestasi. Baik, tadi hobinya salah satunya renang dengan basket. Ini dari postur tubuhnya Ibu ngelihatnya Caca tinggi banget ya. Coba sih berdiri dulu, lihat dia, dilihat kamera tingginya semana. Bisa ya? Ya, tinggi ya. Berapa senti tinggi badan? 160. Masya Allah, kelas 6 sudah 160 cm. Keren. Mau jadi apa nih cita-citanya nanti nih? Poluan. Polwan. Iya. Iya. Jadi Caca duduk di kelas 6, terus hobinya renang, berarti sering memenangkan turnamen renang ya. Ya. Caca sudah banyak mengikuti turnamen lomba renang apa aja nih, Ca? Bisa nggak sebutkan pernah menjuari lomba apa? Alhamdulillahnya pernah menang 7 medali, dapat 7 medali sama 2 piala. 7 medali dengan 2 piala. Di antaranya ini ya? Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama yang dipakai ini 2 piala. Iya. Itu berbagai macam perlombaan renang ya, Iya. khususnya renang ya. Oke, di medali-medali ini nih ya, di perlombaan ini yang berkesan selama Caca ikut renang itu apa? Yang Gubernur Cup. Gubernur Cup. Iya. Kenapa sih kok bisa itu berkesan gitu? Karena itu udah tingkat nasional. Tingkat nasional. Iya. Itu lawan-lawannya Lawan dari mana, provinsi Lampung aja atau provinsi lainnya. provinsi lain? Jadi Iya. utusan dari daerah provinsi lain datang ke Lampung, bertanding gitu ya Iya. di Lampung ya. Itu juara berapa, Nak? Ada yang juara 2, ada yang juara 3. Juara 2, juara 3. Untuk kalau di renang itu kategorinya apa sih? Ukuran jarak renangnya? Ada yang 25, ada yang 50, ada 25 meter. Iya. Panjang. Sekali tanding itu ada berapa orang biasanya di kolam? 6 sampai 8. 6 sampai 8 orang lawan Caca. Berarti kalau 8 misalnya berarti 7 yang akan disingkirkan gitu ya ketika bertanding ya? Enggak, Gimana? itu cepet-cepetan. Oh, jadi pakai durasi waktu. Iya. Jadi siapa yang duluan duluan. sampai finish itulah pemenangnya. Oke, betul tuh ingin tahu nih ya, selama Caca menekuni kejuaraan renang, apa sih yang bikin Caca tertarik terus melatar belakanginya, oh ya aku hobinya renang nih, ini kayaknya untuk ajang aku meraih prestasi, apa kira-kira? Awalnya itu dulu pas masih kecil suka main air. Awalnya suka main air ya, anak Iya. kecil biasanya memang semuanya suka main air ya. Suka main air terus dimasukin sama mama privat
guru. Privat. Jadi sendiri. Iya, sendiri. Itu waktu usia berapa? TK, masih TK sekitar 2018, 2019. sekitar umur 5 tahunan ya? Iya, Iya. Awal mula Caca ikut itu tahun berapa itu kira kalau TK ya? awal mula apa tuh? Ikut les renang. 2018, 2019. 2018 2019. Waktu itu berarti masih TK ya. Nah, kan pertama sendiri privat. Privat. Terus mulai ikut kejuaraan renang itu waktu TK itu atau gimana? Enggak. Jadi waktu itu kan sempat ada pandemi. Itu sempat berhenti. Terus Oh, waktu kita corona dulu ya. iya, ada sempat berhenti. Terus latihan lagi tapi sendiri. Latihan sendiri tanpa pelatih. pelatih, iya. Tapi udah bisa basicnya ya dasarnya Udah, teknik udah. renangnya ya. Oke, pada saat itu tuh Caca langsung setelah selesai pandemi nih ya, maksudnya setelah selesai pandemi di kelas berapa itu? Kelas 4, kelas 4. Kelas 3. Kelas 3, Iya. kelas 3 terus mulai cari guru lagi gitu ya? Udah mulai? Enggak. Enggak? Itu langsung dimasukin klub. Oh, langsung dimasukin klub sama mama. Iya. Terus mulai latihan ya. Latihan. Pas latihan ditawarin nggak untuk ikut lomba apa Iya. gitu? Ditawarin. Ditawarin. Terus apa itu lomba apa? Pertama kali ikutnya? Lampung Swimming. Lampung Swimming. Pada saat lomba itu ya, kira-kira Caca itu langsung juara apa masih kalah-kalah dulu nih? Alhamdulillahnya langsung juara. Langsung juara, Iya. Masya Allah. Juara berapa, Cah? Juara 2 sama juara 3. Juara 2 dengan juara 3. Tiga. Jadi kok ada juara 2 dengan 3 itu gimana kategorinya? Itu aku ikutnya dua lomba. Dua sekaligus. lomba. Tapi dengan apa? Lain-lain cabangnya Iya. gitu ya. Ukuran apa jarak ininya? Jarak Beda. tempuh untuk apa? Lintasan renangnya gitu ya? Iya, beda. Iya, juara 2 dengan juara 3 tiga. Lampung Swimming Pool. Iya, berarti nah, dari sekian lomba nih kan awalnya begitu ikut lomba terus langsung juara. Berarti itu bikin motivasi kamu untuk Iya. terus mencoba ya. Kan di dalam kegiatan ikut lomba nih ya. Pernah nggak pasti ada kalahnya gitu Pasti. ya. Nggak mungkin menang terus ya. Nah, pas kalah itu bikin semangat kamu kendor nggak sih, Cah? Enggak sih, malah aku jadiin motivasi. Malah dijadiin motivasi. Iya. Masya Allah. Berarti ketika kalah bukan bikin kamu jadi down ya, Iya. tapi aku Jadi- pokoknya besok-besok harus coba lagi supaya lebih banyak menang. Sip. Berarti ada semangat pantang menyerah ya, Caya. Oke, kalau Bu Tuti boleh tahu dalam mengikuti lomba-lomba ini nih ya, atas inisiatif sendiri kah atau ditunjuk dari pelatih? Atau misalnya dari sekolah atau mamah yang dorong, Cah ikut ini Cah gitu. Kadang ditunjuk ataupun dipilih dari sekolah atau pelatih. Biasa, tapi aku juga sering cari-cari gitu di internet. Jadi aku izin. Oh, jadi cari di sosial Sosial media, terus lihat, terus kamu tertarik, kamu izin Iya. sama mama, sama orang tua ya, Pelatih. sama pelatih. Iya. Jadi ditunjuk pelatih, juga sekolah, Masya Allah. Berarti kalau sudah ditunjuk, Ibu yakin itu Caca dipandang cakap, berarti mahir, mampu, memiliki kemampuan untuk menjadi juara. Oke, dari apa selama berlatih, kira-kira apa sih kesulitan yang Caca dapatkan ketika menekuni olahraga renang ini? Untuk kesulitannya paling untuk ngeimbangin antara badan biar tetap ngapung di air. Berarti ngapung ya? Pernah Iya. nggak kamu tenggelam atau kelep gitu, Cah? Awal-awal pasti pernah, tapi kalau sering latihan terus seiring berjalannya waktu tuh pasti enggak. Iya, lama-lama bisa ya, Iya, lama-lama seiring bisa. rajin berlatih, Caca akhirnya Bisa. menguasai. Oke, waktu pertama kali belajar itu pakai gaya apa, Cah? Gaya dada. Gaya dada itu sama dengan gaya katak ya? Iya, sama kayak gitu. Jadi kalau gerakan gaya dada itu kayak mana sih, Cah? Tekniknya gimana? Bisa nggak? Kali ya bisa, pasti kayak coach gitu loh, coba berperan seperti coach. Pas harus bisa ngapung dulu sih. Awalnya belajar pernapasan dulu gitu ya? Ya, pernapasan terus ngapung. Kalau nggak bisa dua itu ya nggak bisa lanjut. Gimana sih Ya, tekniknya? kalau teknik awal, Langsung ke kolam renang apa di pinggir kolam dulu atau gimana? kalau masih takut di pinggir kolam dulu. Kalau kita awal itu latihan kaki. Latihan kaki. Ya, bisa pakai papan renang ataupun bisa megangan dinding gitu Di tepi kolam itu. Jadi awalnya latihan pernapasan dulu,
Berarti berapa lama sih Caca paling tahan bernapas di dalam air itu? Waduh, nggak tahu ya. Kuat-kuatan napasnya dulu apa gimana sih? Betul Enggak. kurang paham loh. Itu kalau udah kaki, ini drillnya itu udah 2 kaki baru naik ambil napas. Oh gitu, iya. Oke, kalau gitu tadi udah belajar gerakan awal dasar itu namanya gaya dada ya atau gaya katak. Bisa praktekin nggak? Kayak mana? Nggak bisa. Tangannya gimana? Harus ada airnya ya, Iya. harus di kolam renang ya. Udah, oke. Kemudian setelah gaya dada pasti diajarkan gaya yang lain ya, Ca? Ya. Kira-kira gaya apa lagi yang udah Caca pelajari? Banyak sih gaya bebas, punggung. Gaya bebas tuh maksudnya gaya bebas gimana nih? Mau ngapa-ngapain aja bebas gitu? Enggak, ada gayanya. Ada gayanya, gaya apa? Gaya Bebas, gaya punggung, ada gaya kupu-kupu. gaya kupu-kupu. Kalau Bu Tuti bisanya gaya batu. Diem aja gitu ya. Ca, kalau misalnya kita belum menguasai gaya dasar dalam olahraga renang, apa kita boleh tuh menguasai gaya lain? Misalnya langsung ke gaya punggung atau gaya kupu-kupu tadi ya, kamu cerita ya. Boleh nggak? Sebenarnya boleh sih, tapi kalau kita mau menekunkan gaya tersebut itu harus rajin latihan yang gaya itu. Karena nanti pasti kita dipilihnya lombanya gaya itu. Oh, jadi pas lomba itu ada kategori gaya yang dipakai Iya. juga gitu-gitu. Ibu baru tahu ya. Ya, jadi gini, ketika kamu belajar udah macam-macam gaya. Di antara gaya-gaya itu menurut kamu yang paling sulit belajarnya gaya apa? Gaya punggung. Gaya punggung, kenapa alasannya? Itu Gaya punggung tuh yang begini gitu ya? Iya, kayak yang gitu ya? tiduran. Oh, yang tiduran kayak orang ngambang gitu ya? iya. Itu susah buat rileksnya sih. Susah buat rileksnya. Iya. Oh, jadi kalau renang itu kita harus rileks, Rileks. santai. Kalau nggak bisa kram kali ya kakinya Iya. ya. Heeh. Terus kan kamu hobi nih renang ya. Terus kok sulitnya kalau kamu bilang harus rileks. Kalau hobi itu kan berarti kita harusnya udah rileks dong. Ya tapi aku kebiasaan apa ya terlengkup gitu loh. Oh, tengkurap apa Iya. telungkup ya? Tengkurap. Jadi nggak. Paling gini ya, maksud kamu itu kalau ikut kejuaraan lomba gitu ya kan, karena kejuaraan lomba intinya kita mau meraih juara. Iya. Jadi itu ada perasaan tegang. Itu yang bikin Susah. agak susah. Tapi kalau latihan cuman menyalurkan hobi enggak ya? Enggak. Kalau untuk healing ya. Oke, selanjutnya Ibu mau nanya nih ya, berapa lama sih kamu belajar masing-masing gaya yang ada di olahraga renang itu? Terus kira-kira satu gaya itu berapa lama kamu bisa menyelesaikannya? Satu gaya paling 3-4 minggu. 3 Hanya 3-4 minggu, Iya, tapi itu tiap hari latihannya. tiap hari dengan waktu berapa jam? 2 sehari? jam. 2 jam Sehari 2 jam. Tiap hari. Iya. Berarti nggak ada liburnya latihannya. Paling hari Minggu. Hari Minggu. Jadi Iya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Jumat, Sabtu. Sabtu. Iya. Keca. Ada lagi nih yang mau Bu Tuti tanya ya. Selanjutnya, Ca, gimana sih cara Caca bagi waktu antara sekolah dengan waktu latihan? Coba ceritain dong supaya teman-teman di rumah ini bisa tahu dan menginspirasi supaya bisa ikut jejak Caca dalam berprestasi juga dong pastinya ya. Kayak awal itu pasti bangun tidur dari jam 5, Iya. langsung sholat, mandi, terus Sholat subuh ya. sholat subuh, Mm-mm. mandi, terus beres-beresin kamar. Mm-mm. Terus lanjut sarapan baru berangkat ke sekolah. Seperti biasa di sekolah dari jam 7 sampai Sampai jam 2 itu KBM. Mhm. Jam Lanjut. 2 sampai jam setengah 4 itu bimbel. bimbel untuk ujian ya, Iya. lulusan kelas 6 ya. Terus- Jadi padat ya. Terus sholat asar baru pulang ke rumah buat ngambil alat. Ngambil alat untuk lanjut latihan Latihan renang. renang. Berarti latihan renangnya sore. Sore Sekitar jam berapa itu? jam 4 sampai jam 6. Dari jam 4 sampai Sampai jam jam 6. 6. Jadi jam 6 itu masih di kolam renang ya? Masih. Terus kalau hari Sabtu itu kan libur tuh sekolah. Ya. Heeh. Itu kalau hari Sabtu tuh dari jam 5 sampai jam 7. Sampai Jam 5-nya 8. jam 5 apa? Jam 5 subuh. Jam 5 subuh. Jadi Iya. subuh-subuh udah di kolam renang. Udah. Wah, tapi udah sholat subuh dulu kan? Iya, udah. Iya. Berapa jam itu biasanya? 2 kalau nggak 3. Dari jam 5 sampai jam? 7 kalau nggak 8 lah. Berarti dari jam 5 sampai jam 8 pagi. Iya. Terus hanya sekali itu gitu Enggak. latihannya? Di hari Sabtu? Hari Sabtu 2 kali. Oh, jadi pagi latihan subuh-subuh, terus sore lanjut sore lagi latihan latihan, dengan iya.
coach yang sama? Sama. Masya Allah. Capek gak sih, Ca? Kayak gitu, Ca? Kalau dibilang capek pasti capek. Masih capek ya manusiawi. Cuman kali ini ya kamu menjaga kesehatan ya, ya. Minum vitamin gitu ya. Digempur apa sama mama biasanya di rumah? Susu sih. Susu, vitamin gitu ya. Tetap semangat lah mumpung masih muda, berprestasi. Oke, ini kita lanjut di luar kegiatan renang ya. Dengar-dengar ya Bu Tuti tahu ya, Caca ini sering berprestasi di kelas ya. Sering peringkat 3 besar, benar nggak ini? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Ca, pelajaran apa sih, Ca, kalau di sekolah yang kamu sukai? Matematika. Matematika? Iya. Kenapa suka matematika? Alasannya apa? Karena seru. Aku tuh orangnya kepoan loh. Jadi, seru? Iya. Biasanya kan kalau anak-anak itu nggak suka lo matematika, pusing, bikin puyeng gitu. Kenapa alasannya selain seru? Aku tuh orangnya kepoan, jadi kepo ya. Iya, suka pengen tahu. Pengen tahu, jadi menyelesaikan sebuah masalah, bisa jadi detektif itu berarti ya. Kan detektif itu kan ingin tahu ya sesuatu yang terjadi. Jadi itu yang bikin suka matematika. Berarti di sekolah peringkat juga. Terus apa hobinya matematika? Selain renang, kira-kira ikut ekskul nggak? Ikut ekskul. Ekskul apa? Ikut ekskul drum band di hari Kamis dari jam 2:30 sampai jam 5. Oh, hari Kamis. Tapi hari Kamis tuh renang juga nggak? Enggak. Oh, karena ekskul gitu ya. Terus ekskul apa lagi? Terus hari Jumat. Di hari Jumat itu ekskul Olimpiade Matematika dari jam 1 sampai jam 2. Masya Allah. Tapi dari kalau itu kan hari Jumat jedanya agak ini ya, agak jauh ya. Jauh. Masih latihan renang juga. Keren banget ya. Nggak ada capeknya memang lo anak zaman sekarang. Keren, Masya Allah. Nih, Ca, ada nggak ya, Ca, tips yang harus dilakukan agar bisa berprestasi, banyak dapat medali, piala yang ada di depan kita ini? Kira-kira apa sih, Ca, tipsnya? Kalau kataku rajin latihan, jangan pernah bosan. Rajin latihan, jangan pernah bosan. Tapi emang Caca nggak pernah bosan tuh? Ada sih pernah bosan, tapi ada ya ingat aja motivasi gitu. Apa motivasinya? Ya mau banggain orang tua gitu. Terharu loh Ibu tuh kalau jadi orang tua kamu. Membanggakan orang tua ya. Cita-citanya tadi apa? Tadi polwan ya. Oh iya, berarti kalau polwan itu bener ya ikut renang untuk polwan juga. Jadi tinggal nanti diperlukan ya ketika tes polwan ya. Oke, teman-teman, sebelum kita tutup, ada nggak sih, Ca, yang mau disampaikan ke teman-teman online yang juga mau ikut jejak Caca? Gimana caranya? Rajin latihan, berdoa, minta restu dari orang tua ataupun pelatih. Terus ya semangat aja, jangan putus asa. Jangan putus asa ya. Oke, jadi Ibu bisa rangkum, harus berusaha, terus berdoa, restu orang tua, terus semangat dan jangan putus asa yang kata kamu tadi, pantang menyerah gitu ya, Ca ya. Jadi kalau kalah, coba lagi. Kalah lagi, coba lagi. Kalah lagi, coba terus. Akhirnya nanti menang gitu ya. Masya Allah. Jadi intinya podcast kita kali ini itu tekun ya. Terus yang jelas berdoa ya, minta sama Allah dan kita minta restu ke orang tua kita gitu ya, Ca ya. Keren bener. Kita juga tahu kan kalau renang itu kan termasuk salah satu sunnah Rasul ya, Ca. Di samping kita bisa sehat, kita juga bisa mendapatkan pahala ya dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Baik, demikianlah podcast kita kali ini. Ya, selamat beraktivitas, semoga menginspirasi tentunya. Kita harus tetap menjaga kesehatan karena kesehatan merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, Ca, kita tutup dengan pantun ya, Ca. Oke. Caca sampiran, Bu Tuti yang bagian isinya. Oke, silakan. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Cukup sekian podcast kali ini. Semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.